geef dat ook. Geen weg meer terug, Jan. Pembantaian Westerling adalah peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan pada Desember 1946 hingga Februari 1947. Pembantaian dilakukan oleh pasukan khusus Belanda atau DST di bawah pimpinan Raymond Pierre Paul Westerling. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah Jepang pergi. Di berbagai daerah, rakyat Indonesia harus berperang melawan pasukan Belanda. Selain melakukan agresi militer, Belanda juga berusaha memecah belah Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka berbentuk negara federal. Ini terjadi di Sulawesi Selatan. Dalam tragedi Patriot dan pemberontakan Kahar Muzakkar 2010, dijelaskan Belanda hendak mendirikan negara Indonesia Timur atau NIT dengan Makassar sebagai ibu kotanya. Maka pada akhir 1946, 120 orang dari pasukan khusus DST dan komandannya, Westerling dikirim ke Makassar. Mereka tiba dengan kapal pada 5 Desember 1946. Mereka ditugasi untuk menumpas pemberontakan. Pemberontak adalah kelompok nasionalis atau rakyat revolusioner yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Martin menceritakan Westerling mulai operasinya pada 11 Desember 1946. Sesampai di Makassar, ia membangun kamp di Matuangin. Pada pagi hari, dari kamp, mereka bergerak ke kampung Batua. Warga dari kampung sekitar, yakni Borong, Batu Nuang, Parang, dan Barai, juga dibariskan di lapangan rumput. Westerling mencari para pendukung kemerdekaan yang melawan Belanda. Ia menanyakan siapa saja yang ikut Walter Monginsidi memberontak. Di hadapan penduduk, mereka yang dicurigai dan dituduh ditembak mati di tempat. Kekejaman itu mengawali operasi Westerling selama 3 tahun ke depan. Para pria dan pemuda diminta mengakui keterlibatan mereka dalam perlawanan terhadap Belanda. Di depan keluarga, mereka disiksa sebelum akhirnya ditembaki, rumah-rumah dibakar, dan diledakkan dengan granat. Engkau sekalian sekarang sudah melihat apa yang terjadi jika mendukung para teroris dan pengacau. Harap ini dicamkan benar-benar, ancam Westerling kepada mereka yang masih hidup. Kemudian pada 1 Februari, DST dan Kenil menggelar operasi di Galung Lombok. Sebanyak 364 orang tewas. Operasi Westerling berlangsung selama lebih dari 3 bulan, dari 5 Desember 1946 hingga 21 Februari 1947. Sedikitnya 40.000 orang tewas dibantai Westerling dan pasukannya. Pembantaian Westerling menjadi salah satu tragedi terkelam bangsa Indonesia. Kekejaman itu meninggalkan penderitaan dan trauma yang mendalam. Pihak Belanda justru menyelamatkan Westerling ketika hendak diadili. Westerling kabur ke Singapura dan Belgia sebelum pulang ke kampung halamannya di Belanda. Upaya ekstradisi sejak tahun 1950-an tak membuahkan hasil. Westerling hanya sempat dipenjara selama beberapa minggu di Singapura dan Belanda. Pada 1954, Dewan Menteri menyatakan bahwa Westerling dan komandan perang lainnya tak dituntut. Di Belanda, ia dipuja-puja bak pahlawan. Jumlah korban yang diakui Belanda hanya 2.000. Belanda sendiri baru mengakui dan meminta maaf atas kejahatan itu 67 tahun setelahnya. Pada 12 September 2013, pemerintah Belanda lewat duta besarnya meminta maaf untuk semua eksekusi-eksekusi
tanpa pengadilan di seluruh Nusantara pada periode 1945 sampai 1950. Di tahun 2013, 10 janda yang suaminya menjadi korban eksekusi di Sulawesi Selatan mendapat ganti rugi sebesar 20.000 euro atau 296 juta rupiah. Namun tidak semua mendapat ganti rugi karena terbentur status dan masa gugatan. Kini keluarga korban pembantaian Westerling lainnya menolak kedatangan Raja dan Ratu Belanda sebelum mereka meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Pemerintah Belanda harusnya tahu diri, memikirkan apa yang pernah dilakukan oleh tentara itu atas perintah neneknya, Raja William Alexander. Itu harus disadari, ujar Abdul Halik, putra BC Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi pasukan Westerling karena dianggap pro kemerdekaan tahun 1947. Raja Belanda Willem Alexander akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas kekerasan yang dilakukan pihak Belanda setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Hal ini disampaikan Raja Willem di hadapan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan kenegaraan di Istana Kepresidenan. Di tahun-tahun setelah diumumkannya proklamasi, terjadi sebuah perpecahan yang menyakitkan dan mengakibatkan banyak korban jiwa, kata Raja Willem. Raja Willem menyatakan bahwa sejarah masa lalu memang tak bisa dihapus dan harus diakui oleh generasi selanjutnya. Ia juga menyadari bahwa luka kesedihan keluarga dan korban penjajahan masih terasa hingga saat ini. Namun menurut dia, kunjungan ini menjadi sebuah harapan dan tanda bahwa negara yang pernah berlawanan dapat tumbuh bersama.